Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Amanda dari kelas 10 MIA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran sejarah, yaitu tentang proses masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia. Jadi, jika kita membahas proses masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia, tentu kita tidak akan terlepas dari beberapa teori. Agama Islam masuk ke Indonesia itu dimulai dari daerah pesisir pantai, kemudian diteruskan ke daerah pedalaman-pedalaman oleh para ulama atau oleh para penyebar ajaran agama Islam. Mengenai kapan masuknya agama Islam ke Indonesia dan siapa pembawanya, ada teori yang mendukung. Untuk lebih jelasnya, ada sebuah ilustrasi atau 3 pandangan yang mengemukakan bahwa adanya teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia menurut Ahmad Mansur Suryanegara yang dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia. Ada 3 teori, yaitu 1 teori Gujarat, 2 teori Mekah, dan 3 teori Persia. Ketiga teori ini mempunyai jawaban atas permasalahan waktu, negara, dan siapa pembawa agama Islam ke Indonesia ini. Mari kita bahas satu persatu mengenai teori-teori ini. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13, di mana pembawanya yaitu berasal dari Gujarat itu sendiri, dari daerah Komba yang ada di India. Dasar teori Gujarat ini yaitu kurangnya fakta atas peranan bangsa Arab terhadap penyebaran agama Islam di Indonesia. Hubungan perdagangan antara India dan juga Indonesia sudah terjadi lama. Dan ditemukannya nisan Sultan Samudra Pasai Malik Al-Saleh pada tahun 1297 Masehi yang bercorak khas Gujarat. Pendukung teori ini yaitu seperti Snowcor Granji, Bernard H. M. Fleck. Para ahli pendukung teori ini lebih memusatkan perhatiannya ketika munculnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1252 Masehi yang menceritakan bahwa masyarakat Indonesia sudah banyak memeluk agama Islam dan para pedagang India telah menyebarkan agama Islam. Baiklah, setelah kita membahas tentang teori yang pertama, kita akan masuk ke teori kedua, yaitu teori teori Mekah. Teori kedua yaitu teori Mekah. Teori Mekah merupakan teori baru, yaitu sebagai sanggahan dari teori lama, yaitu teori Gujarat. Teori Mekah berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab. Dasar teori ini yaitu pada abad ke-7 tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab telah mendirikan perkampungan tersebut. Hal ini juga bersumber dari beritanya dari Cina. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i. Pada saat itu penganut terbesar mazhab Syafi'i yaitu Arab dan juga Mesir. Sedangkan Gujarat menganut mazhab Hanafi. Kalau dilihat dari gelar-gelar Raja Samudra Pasai yaitu menggunakan gelar Al-Malik, maka teori ini cocok. Karena apa? Karena ia menggunakan mazhab Syafi'i. Pendukung teori Mekah ini yaitu Hamka, Van Leur, T.W. Arnold. Para ahli pendukung teori ini berpendapat bahwa agama Islam
bahwa kekuasaan politik Islam sudah berdiri sejak abad ke-13. Jadi, masuknya agama Islam jauh sebelum abad ke-13, yaitu tepatnya pada abad ke-7. Baiklah, setelah kita membahas tentang teori Gujarat dan juga Mekah, kita akan masuk ke teori ketiga, yaitu teori Persia. Kita masuk ke teori ketiga, yaitu teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia. Dasar teori Persia ini yaitu adanya kesamaan budaya antara agama Islam di Indonesia dan juga agama Islam yang ada di Iran, yaitu pada saat memperingati 10 Muharram atau upacara Asyura atas meninggalnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW. Adanya kesamaan ajaran sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Al-Hallaj, seorang sufi besar dari Iran. Dan adanya kesamaan penggunaan istilah bahasa Iran untuk pengejaan huruf Arab untuk bunyi harakat. Dan ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 Masehi. Dan terdapat sebuah perkampungan di Gresik yang mempunyai kesamaan dengan perkampungan yang ada di Persia. Pendukung teori ini seperti Umar Hussein de Jaja Diningrat. Jadi, jika dapat kita simpulkan bahwa ketiga teori ini mempunyai kebenaran juga kelemahan masing-masing, dan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui jalan yang damai, yaitu pada abad ke-7 dan mengalami perkembangan pada abad ke-13. Agama Islam masuk ke Indonesia selain melalui, yaitu agama Islam masuk ke Indonesia pada dasarnya melalui jalur-jalur, yaitu perdagangan orang Arab, Gujarat, Persia. Mereka berinteraksi dengan masyarakat Indonesia, dan pada saat berinteraksi itulah mereka mengambil kesempatan tersebut untuk menyebarkan agama Islam. Ada pedagang yang menetap sehingga mereka mendirikan sebuah perkampungan. Dan mendirikan sebuah perkampungan dari keseringan mereka berinteraksi dengan masyarakat Indonesia, ada yang menikah. Hal ini disebut proses asimilasi. Karena pernikahan dan perdagangan inilah penyebaran agama Islam di Indonesia yaitu menyebar dengan cepat. Karena penyebaran Islam di Indonesia itu sangat cepat, maka tumbuhlah ulama-ulama Indonesia. Ulama-ulama ini berdakwah dan mendirikan sebuah pondok pesantren. Pondok pesantren itu ialah sebuah tempat di mana untuk para pemuda-pemuda atau masyarakat Indonesia untuk menuntut ilmu agama Islam. Dan jika mereka telah tamat dari pondok pesantren, mereka akan pulang dari ke daerah mereka masing-masing dan menyebarkan agama Islam tersebut. Jadi, proses penyebaran agama Islam di Indonesia selain perdagangan, pernikahan, dakwah, dan juga pendidikan, ternyata proses penyebaran agama Islam juga melalui kesenian dan budaya. Jadi, proses penyebaran agama Islam di Indonesia atau proses Islamisasi tidak terlepas dari perannya para ulama, para raja, bangsawan, atau adipati-adipati, dan juga oleh para wali songo. Jadi dapat disimpulkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu dengan jalan yang damai dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia karena agama Islam tidak mengenal kasta, masuk agama Islam itu mudah. Dan kesamaan budaya Indonesia dan Islam itu banyak. Jadi mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.
Dan itulah yang pengetahuan saya mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Saya mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.